Aku buat malu suamiku dan selingkuhannya di depan umum, yang diam-diam pergi berkencan menonton bioskop. Aku buat seisi ruangan gaduh dan aku buat suamiku dan pelakor itu menderita dan hancur. Risma memulai hari seperti biasa, dengan mata yang setengah terbuka, merasakan rasa kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Suara jam alarm yang memekakan telinga seperti mengingatkan pada rutinitas yang tak pernah berhenti. Ia menarik selimut dan duduk di tepi ranjang, menatap suaminya, Wahyu, yang masih terlelap di sampingnya. Dulu, ia begitu menikmati kebersamaan seperti ini. Saat dimana pagi dimulai dengan senyum dan tawa kecil, ketika mereka berdua bercanda tentang hal-hal sepele. Namun sekarang, segalanya berubah. Wahyu, suaminya yang dulunya penuh perhatian dan selalu ada, kini tampak lebih seperti bayangan yang semakin menjauh. Pernikahan mereka yang dulu dipenuhi dengan janji-janji manis kini terasa seperti rutinitas yang dipaksakan. Risma tahu betul bahwa perasaan mereka mulai merenggang, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencintai Wahyu, meskipun hubungan mereka sudah lama tidak lagi hangat seperti dulu. Beberapa tahun lalu, setiap hari dimulai dengan semangat yang membara. Mereka selalu berbicara tentang impian dan harapan, dan Risma merasa bahagia karena merasa diprioritaskan. Namun sekarang, Wahyu lebih sering pulang larut malam, sibuk dengan pekerjaan dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada dengan Risma. Malam-malam yang dulu penuh dengan percakapan panjang dan tawa kini hanya dipenuhi dengan kesunyian. Mereka makan malam bersama, tapi jarang sekali berbicara. Risma sudah terbiasa dengan keheningan itu, meskipun hatinya tetap merasa kosong. Wahyu tak lagi menatapnya dengan penuh kasih, dan Risma merasa seolah dirinya bukan lagi prioritas. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang hubungan mereka, Wahyu selalu beralasan sibuk atau lelah. Risma menarik napas dalam-dalam. Pekerjaannya sebagai seorang desainer interior sudah cukup menyita waktunya, namun ia merasa kesepian. Meski ia dikelilingi oleh klien dan kolega, rasanya tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang ia rasakan. Semua orang melihatnya sebagai seorang wanita yang kuat, yang tidak pernah tampak rapuh, namun hanya ia yang tahu betapa berat beban yang dipikulnya. Suatu pagi, Risma menemukan sebuah surat di meja kerjanya, yang tertinggal oleh Wahyu. Surat itu adalah undangan pernikahan dari salah satu teman lamanya. Di atasnya, ada tulisan kecil dari Wahyu, "Jangan lupa datang. Ya, ini acara penting." Risma tahu bahwa undangan itu bukan hanya undangan biasa. Wahyu selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan jarang sekali menyempatkan waktu untuk acara sosial. Namun kali ini, ada yang berbeda. Risma merasakan ada sesuatu yang ganjil, meskipun ia tak bisa memahaminya sepenuhnya. Hari itu berlalu begitu saja. Risma melakukan pekerjaannya seperti biasa, namun pikirannya terus terombang-ambing oleh perasaan yang tidak karuan. Ia mencoba untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanya perasaan sementara, bahwa hubungan mereka bisa dipulihkan. Namun, setiap kali ia melihat Wahyu, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada malam hari, ketika Wahyu baru pulang dari kantor, Risma mencoba berbicara. "Wahyu," ia memulai dengan lembut. "Kapan terakhir kali kita benar-benar berbicara, hanya kita berdua? Aku merasa kita semakin jauh, dan aku tidak tahu apa yang terjadi." Wahyu menatapnya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Aku hanya lelah, Riz. Kerjaanku semakin berat belakangan ini," jawabnya dengan suara yang terdengar lelah. Risma mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. "Aku mengerti," katanya pelan. "Tapi, aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin kita memiliki waktu bersama, seperti kita yang dulu."
Wahyu hanya terdiam, seolah tak tahu harus berkata apa. Risma merasa hatinya hancur melihat sikapnya yang begitu acuh. Mereka duduk dalam keheningan, hanya suara jam dinding yang terdengar di ruangan itu. Keesokan harinya, Risma memutuskan untuk melanjutkan rutinitasnya. Namun, hati kecilnya terus meronta. Ia merasa seolah hidupnya terjebak dalam kebiasaan yang tak lagi memberi kebahagiaan. Setiap langkah yang ia ambil seolah terasa hampa. Bahkan saat bekerja, ia tidak bisa fokus sepenuhnya. Pikirannya terus kembali kepada Wahyu, suaminya yang dulu penuh gairah dan perhatian, yang kini merasa seperti orang asing. Risma berusaha untuk bertahan, untuk menjaga keseimbangan di tengah kehampaan yang ia rasakan. Namun, semakin hari ia merasa semakin sulit untuk menahan perasaan itu. Ketidakpuasan yang terpendam semakin menghimpitnya. Ia merasa seperti kehilangan bagian penting dalam hidupnya, dan ia tak tahu bagaimana cara menemukannya kembali. Di tengah-tengah semua kebingungannya, Risma menemukan kenyataan yang semakin sulit untuk diterima. Suaminya, Wahyu, tidak hanya terjebak dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hubungan yang tidak seharusnya. Ia mulai merasakan perubahan sikap dari Wahyu yang semakin sering menghindarinya, dan ketika Risma mencoba untuk menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa ada seseorang lain di hati suaminya. Dewi, seorang rekan kerja yang selalu ada di sisi Wahyu. Risma merasa seolah dunia runtuh di hadapannya, namun ia memilih untuk tetap diam, menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan semua perasaannya. Hari demi hari, Risma terus berjuang dengan perasaannya. Ia ingin tahu lebih banyak, namun ia juga takut mengetahui kebenaran yang semakin jelas di depan mata. Ia merasa tidak kuat, namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Wahyu yang dulu begitu penuh cinta kini semakin sulit dijangkau. Dan Risma merasakan dirinya semakin jauh dari suaminya yang dulu sangat ia cintai. Hari-hari berikutnya terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Dan Risma tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk keluar dari labirin perasaan yang mengikatnya. Wahyu bangun lebih awal pagi itu. Seperti biasanya, jam alarm berbunyi tepat pada pukul 6 pagi, memaksa tubuhnya yang masih lelah untuk bergerak. Dengan gerakan lambat, ia meraih telepon dari meja samping tempat tidur dan memeriksa beberapa email pekerjaan yang belum selesai. Meskipun tidur hanya beberapa jam, pikirannya tetap terjaga, sibuk dengan proyek-proyek yang menunggu di kantornya. Sebagai manajer senior di perusahaan tempatnya bekerja, segala sesuatunya tergantung padanya. Ia merasa bahwa tanggung jawab besar ini adalah hidupnya yang utama. Keputusan-keputusan yang diambilnya berpengaruh pada banyak orang, dan kadang-kadang, ia merasa beban itu terlalu berat untuk dipikul sendirian. Di sisi lain ranjang, Risma masih terlelap. Tidur dalam keheningan yang sama setiap malam, tanpa ada percakapan yang menggugah atau tawa yang mengisi ruang kamar. Wahyu menatap istrinya dengan tatapan kosong. Dulu, mereka berbagi cerita, berbagi mimpi. Namun seiring waktu, keintiman itu mulai menghilang. Ia tahu, Risma merasa jauh darinya. Tetapi ia juga merasa tak mampu memperbaikinya. Ada kekosongan yang tak terungkapkan di dalam dirinya, dan ia merasa bahwa dirinya terperangkap dalam rutinitas yang semakin menekan. Wahyu menunduk, menarik napas panjang, dan kemudian memutuskan untuk bangun. Keputusan ini terasa lebih seperti kewajiban daripada pilihan. Pekerjaan yang selalu menanti setiap pagi, dan kebiasaan-kebiasaan yang tak pernah berhenti. Ia melewati ruang tengah, yang kosong dan sunyi, tanpa menyapa siapapun. Risma sudah bangun sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, namun suasana hati keduanya seperti tak ada yang berubah. Hari-hari yang berlalu terasa semakin serupa. Wahyu berangkat pagi-pagi, bekerja hingga larut malam, dan kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah.
Setiap kali mereka bertemu di rumah, seakan ada jurang yang semakin dalam antara mereka berdua. Risma seringkali mencoba mengajak bicara, mengungkit kembali kenangan masa lalu mereka, berharap bisa memperbaiki segalanya. Tetapi Wahyu selalu menghindar. Ia merasa cemas, bingung, dan terjebak dalam kebimbangan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu pada istrinya, perasaan yang semakin lama semakin membebani hati. Ketika Risma berbicara tentang hal-hal yang terjadi di rumah, tentang perasaan yang mengganjal, Wahyu merasa cemas, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa bahwa ia semakin jauh dari Risma. Seolah kata-kata yang diucapkan hanya akan menambah jarak di antara mereka, bukan memperbaikinya. Ia merasa bahwa pernikahannya sudah mulai retak, tetapi ia enggan untuk menghadapinya, karena tak ada solusi yang terlihat jelas di depan matanya. Di kantor, Wahyu berlari mengejar tenggat waktu yang semakin mendekat. Ia tidak bisa meluangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang terjadi di rumah. Setiap rapat yang dihadirinya, setiap keputusan yang diambilnya, membuatnya semakin tenggelam dalam dunia kerjanya. Pekerjaan adalah pelarian yang lebih mudah daripada menghadapi kenyataan di rumah. Namun, di balik semua kesuksesan dan pencapaiannya, Wahyu merasa semakin kosong. Ketika ia kembali ke rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan, kini terasa seperti sebuah tempat yang sunyi dan dingin. Risma tidak lagi berbicara banyak. Mereka makan malam tanpa kata-kata, menonton televisi tanpa berbicara. Terkadang, Wahyu merasa cemas akan keadaan itu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba untuk berbicara, namun Risma hanya diam, seolah tak ada lagi yang bisa dibicarakan. Hari demi hari, perasaan itu semakin menggerogoti dirinya. Wahyu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, dan ia tidak tahu bagaimana cara menemukannya lagi. Ketika ia berbicara dengan Dewi, rekan kerjanya yang lebih muda dan energik, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dewi tampaknya begitu mengerti perasaan yang sedang ia alami. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Dewi mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberikan nasihat. Hanya mendengarkan, itu saja yang Wahyu butuhkan. Percakapan-percakapan yang semakin sering dengan Dewi akhirnya berubah menjadi pertemuan-pertemuan yang lebih intim. Mereka mulai saling bertukar pesan teks, berbicara melalui telepon, dan bahkan makan siang bersama. Wahyu merasa ada kenyamanan yang tidak ia rasakan lagi di rumah. Ia merasa dirinya dihargai, dipahami, dan tidak ada beban. Dewi tidak mengingatkannya pada tanggung jawabnya sebagai suami, tidak mengingatkannya pada segala hal yang seharusnya ia lakukan di rumah. Dewi hanya hadir sebagai tempat pelarian yang bebas dari segala tuntutan. Namun, semakin ia menghabiskan waktu dengan Dewi, semakin ia merasa bersalah. Ada ketegangan yang terbangun di hatinya. Wahyu tahu bahwa ia tidak seharusnya melakukan ini. Risma adalah istrinya, dan ia berutang banyak pada perempuan itu. Mereka telah melewati banyak hal bersama, berjuang untuk hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya, hubungan mereka kini terasa begitu asing, dan Wahyu merasa dirinya terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ia ingin keluar, ingin memperbaiki semuanya, namun ia merasa tak mampu. Perasaannya terpecah antara rasa bersalah terhadap Risma dan kebutuhan untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengikatnya. Kekosongan yang ia rasakan di rumah akhirnya menjadi semakin nyata. Risma mulai menunjukkan ketidakpedulian yang lebih jelas. Ia tidak lagi menuntut perhatian, tidak lagi bertanya tentang hari-harinya. Wahyu merasa bahwa ia sudah kehilangan segalanya, dan ia semakin menjauh dari kehidupan rumah tangga yang dulu mereka bangun bersama. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa,
Ia merasa bahwa hubungan mereka telah mencapai titik di mana tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Namun di sisi lain, perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Setiap kali ia bersama Dewi, ada suara kecil dalam dirinya yang terus bertanya, apakah ini yang benar? Wahyu tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia semakin terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri, dan semakin hari semakin sulit untuk kembali pada kenyataan. Dewi selalu menjadi sosok yang menarik perhatian banyak orang di kantor. Di usia yang masih muda, ia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, sesuatu yang membuatnya tampak lebih dewasa daripada usia sebenarnya. Wajahnya yang cantik dan tubuh yang proporsional tak jarang membuat lawan jenis terpesona, dan ia tahu persis bagaimana memanfaatkan pesona tersebut. Bagi Dewi, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kesempatan, dan ia selalu tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Dewi bekerja sebagai asisten manajer di bagian pemasaran perusahaan tempat Wahyu bekerja. Sejak pertama kali bergabung, ia sudah menunjukkan kemampuannya untuk menarik perhatian banyak orang. Namun, Dewi bukan hanya dikenal karena kecerdasan dan kinerjanya, melainkan juga karena sikapnya yang penuh percaya diri dan kecerdikan dalam bergaul. Ia tidak pernah ragu untuk menunjukkan siapa dirinya, bahkan ketika itu berarti mengekspos sisi-sisi tertentu dari dirinya yang lebih gelap. Dewi menyukai perhatian. Ia tahu betul bagaimana cara merayakan kesuksesan pribadi dengan cara yang bisa membuat orang di sekitarnya merasa terkesan. Ia memiliki kebiasaan untuk sering mengundang rekan kerja, termasuk Wahyu, untuk makan siang bersama atau sekadar berbicara santai di luar jam kerja. Tak jarang, Dewi menggunakan momen-momen itu untuk menggoda Wahyu, seolah tanpa sadar, namun sebenarnya sudah direncanakan dengan matang. Meskipun pada awalnya ia tidak terlalu peduli tentang suami orang, ada sesuatu dalam diri Wahyu yang membuatnya tertarik. Wahyu, pria yang sukses namun tampak terperangkap dalam pernikahan yang tidak lagi bahagia, memberi Dewi kesempatan untuk masuk ke dalam hidupnya. Dewi tahu bahwa Wahyu sedang mencari pelarian dari rutinitas pernikahan yang mengekangnya, dan ia dengan sengaja menawarkan dirinya sebagai teman untuk berbicara, tanpa beban, tanpa tanggung jawab. Kadang-kadang, ia menganggap hubungan mereka sebagai permainan, sebuah tantangan kecil yang membangkitkan rasa tertarik pada dirinya sendiri. Namun, yang tak ia duga adalah bagaimana ia mulai merasa lebih terhubung dengan Wahyu, meskipun itu bukan hubungan yang bisa dibanggakan. Pernah suatu kali Dewi mengundang Wahyu untuk makan siang di sebuah restoran mewah di pusat kota. Di sana, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang hidup, dan tentang kebosanan yang mulai merasuki Wahyu. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa terburu-buru memberikan saran atau solusi. Kadang-kadang, hanya mendengarkan adalah apa yang Wahyu butuhkan. Dan Dewi, dengan segala pesona dan sikapnya yang santai, memberikan itu. Kadang-kadang aku merasa seperti aku kehilangan arah, Dewi, kata Wahyu, menatap kosong keluar jendela. Perasaan ini sudah berlangsung cukup lama. Aku merasa terperangkap dalam rutinitas yang sama setiap hari. Dewi tersenyum tipis, sedikit menyentuh tangan Wahyu. Aku mengerti, ujarnya dengan suara lembut. Terkadang kita butuh sesuatu yang berbeda, bukan? Sesuatu yang bisa membawa kita keluar dari kebosanan itu. Wahyu menatapnya, terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan dalam kata-kata Dewi. Ada kehangatan, ada perhatian yang ia tidak dapatkan dari Risma, dan sejujurnya, itu mulai membuatnya terikat. Tetapi Wahyu, meskipun tidak secara eksplisit mengungkapkan perasaannya, merasa bingung. Bagaimana bisa ia jatuh ke dalam perangkap ini? Dewi adalah rekan kerjanya, dan mereka hanya berbicara tentang pekerjaan.
Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai berkembang tanpa ia sadari. Dewi bukanlah wanita yang mudah terganggu oleh perasaan atau moralitas. Baginya, ini adalah kesempatan. Jika ada peluang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, mengapa tidak? Ia selalu percaya bahwa hidup ini adalah tentang mengambil peluang yang datang, tanpa menyesal. Dan dengan Wahyu, ia merasakan adanya potensi yang bisa ia manfaatkan. Wahyu bukan hanya pria yang sukses dan menarik, tetapi juga seseorang yang tampaknya sedang membutuhkan sesuatu lebih, sesuatu yang Dewi siap beri. Hubungan mereka berlanjut dengan pertemuan-pertemuan lebih sering. Kadang mereka bertemu di luar kantor, atau sekadar berbicara melalui pesan singkat. Wahyu mulai menikmati perhatian Dewi, dan meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak benar, ia tidak bisa menolaknya. Dewi membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan diinginkan, sesuatu yang tidak lagi ia rasakan di rumah bersama Risma. Namun, Dewi juga tahu bahwa permainan ini tidak bisa berlanjut selamanya. Ia merasa sedikit terancam ketika melihat Wahyu semakin menghindari diskusi serius tentang hubungan mereka. Ia mulai merasakan jarak yang mulai terbentuk antara mereka, dan itu membuatnya cemas. Dewi selalu percaya bahwa segala sesuatu yang ia inginkan harus dicapai dengan caranya sendiri. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada lebih dari sekadar hubungan fisik yang terjalin. Ada emosi, ada perasaan yang berkembang, dan itu membuat Dewi merasa sedikit lebih terikat daripada yang ia inginkan. Meski begitu, Dewi tidak ragu untuk terus melanjutkan hubungan ini. Ia yakin bahwa jika Wahyu jatuh lebih dalam, ia bisa mengendalikan situasi itu dengan cara yang lebih cerdas. Tetapi, pada akhirnya, Dewi menyadari bahwa ia juga sedang terjerat dalam permainan yang tidak ia sepenuhnya kontrol. Ia ingin menanggalkan semua keraguannya dan menikmati setiap momen. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang mulai berubah. Wahyu bukan hanya objek dari perhatian seksualnya. Ia mulai merasa lebih terhubung dengannya daripada yang ia duga. Dewi adalah sosok yang tidak takut mengambil risiko, dan saat ia menyadari bahwa Wahyu mulai terbuka untuk dirinya, ia tidak bisa menahan diri. Ia tahu persis apa yang ingin ia capai, dan ia merasa semakin dekat untuk meraihnya. Tetapi, tanpa disadari, perasaan itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang bisa merusak semuanya. Risma mulai merasakan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada perubahan yang semakin jelas dalam sikap Wahyu, dan itu semakin mengusik hatinya. Kehadiran Wahyu di rumah semakin jarang. Sebelumnya, ia bisa merasakan jika suaminya sedang sibuk dengan pekerjaan, namun sekarang, ketidakhadirannya terasa semakin nyata, bahkan saat mereka berada di bawah atap yang sama. Wahyu sering pulang larut malam, dan ketika berada di rumah, ia lebih banyak diam. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti dulu, tidak ada lagi tawa atau sentuhan lembut yang biasa ia terima setelah seharian bekerja. Risma merasa seperti sebuah bayangan berjalan di sampingnya. Wahyu ada, namun tidak ada. Terkadang, saat mereka duduk bersama di ruang makan, Risma hanya bisa menatap suaminya dengan rasa hampa. Ketika ia mencoba berbicara tentang apa yang ia rasakan, Wahyu hanya mengangguk atau memberi jawaban singkat yang tidak menjelaskan apapun. Bahkan pada hari ulang tahunnya yang lalu, Wahyu pulang larut malam tanpa memberi ucapan selamat atau hadiah kecil yang biasanya ia berikan. Ia tahu bahwa Wahyu sibuk, tetapi tidak ada kata-kata atau tindakan yang menunjukkan bahwa ia peduli pada perasaan Risma. Perasaan curiga mulai merayap masuk ke dalam hati Risma. Ada yang tidak beres, dan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun ia merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Setiap kali ia mencoba mencari tahu,
Wahyu selalu menghindar dengan alasan pekerjaan atau kelelahan. Namun, sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ini lebih dari sekadar masalah pekerjaan. Suatu hari, setelah beberapa minggu penuh dengan ketegangan, Risma merasa perlu untuk keluar dan berusaha mengalihkan pikirannya. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe yang biasa ia kunjungi di luar kantor, tempat yang nyaman dan tenang untuk duduk sendirian sambil menikmati secangkir kopi. Hari itu, udara tampak cerah, dan jalanan kota cukup ramai dengan orang-orang yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Risma masuk ke kafe dan duduk di sudut yang agak jauh dari keramaian. Ia memesan secangkir kopi hitam dan duduk termenung. Matanya menatap keluar jendela, namun pikirannya melayang jauh. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencari jawaban atas kekosongan yang ia rasakan, namun jawabannya selalu sama, ketidakpastian. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang semakin lama semakin tidak jelas, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat ke mejanya. Risma menoleh dan terkejut melihat sosok Dewi, rekan kerja Wahyu yang selama ini hanya ia kenal sekadar dari obrolan kantor. Dewi tersenyum ramah dan menyapa, "Risma, tidak biasanya aku melihatmu di sini. Apa kabar?" Risma sedikit terkejut, namun mencoba tersenyum. "Oh, Dewi, aku hanya butuh waktu sebentar untuk diri sendiri," jawabnya dengan suara yang terdengar sedikit datar, meskipun dalam hati ia merasa ada ketegangan yang aneh. Dewi menarik kursi dan duduk di seberang Risma, masih dengan senyum manis yang tampaknya tidak pernah luntur dari wajahnya. "Kebetulan, aku juga sering ke sini. Kadang-kadang tempat ini jadi tempat untuk melarikan diri sejenak," kata Dewi sambil memesan minuman untuk dirinya sendiri. Risma tidak tahu harus berkata apa. Suasana yang tadinya tenang kini terasa agak tegang. Entah mengapa, ada sesuatu dalam diri Dewi yang membuat Risma merasa cemas. Dewi tampaknya terlalu santai, terlalu nyaman berbicara dengannya, seolah tidak ada yang aneh. Risma yang biasanya tidak terlalu memikirkan orang lain, kini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat ketika Dewi melanjutkan percakapan dengan nada yang hampir terlalu akrab. "Aku dengar dari Wahyu, kamu sedang banyak kerjaan, ya? Dia sering bicara tentangmu," Dewi berkata sambil tersenyum, seolah mengungkapkan hal-hal kecil dengan sangat biasa, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membuat Risma merasa cemas. "Ah, ya, Wahyu memang sibuk sekali belakangan ini," jawab Risma, mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang, meskipun di dalam dirinya mulai ada kekhawatiran yang tumbuh. Dewi mengangguk, lalu matanya bertemu dengan mata Risma. Ada kilatan yang tidak bisa Risma tafsirkan dalam tatapan Dewi, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dewi tampaknya tidak merasa ada yang aneh, namun Risma merasakan adanya sesuatu yang tak terucapkan antara mereka. Risma mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali melanjutkan percakapan. Meskipun pikiran-pikirannya terus berputar. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun instingnya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan belaka. Sesuatu dalam dirinya menjerit, mengingatkan bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya akhir-akhir ini seperti membentuk sebuah pola yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. "Risma, sebenarnya aku ingin sekali kita lebih sering berbicara. Terkadang aku merasa kita tidak punya banyak kesempatan untuk saling mengenal, apalagi mengingat betapa sibuknya hidup kita masing-masing," Dewi melanjutkan, dengan nada yang masih terdengar penuh perhatian. Namun Risma mulai merasakan ada yang aneh. Risma hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Ya, benar. Kita memang jarang bertemu di luar kantor," jawabnya pelan, meskipun di dalam dirinya, kegelisahan semakin terasa. Dewi berbicara seolah sangat mengerti, sangat peduli,
Namun ada sesuatu dalam cara Dewi berbicara yang membuat Risma merasa cemas. Ia mulai merasakan sebuah ketegangan yang semakin jelas. Dalam hati, Risma terus bertanya-tanya, apakah Dewi benar-benar sekadar teman biasa bagi Wahyu? Atau ada sesuatu yang lebih? Ada rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Suasana di kafe yang tadinya tenang kini terasa semakin berat, dengan setiap kata yang keluar dari mulut Dewi yang semakin menambah ketegangan di dalam diri Risma. Risma merasa seperti berada di ujung jurang, di mana setiap langkah yang ia ambil akan mengarah pada sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara mereka, namun yang pasti, perasaan curiga dan kecemasan itu semakin tak bisa ia tahan. Semua yang terjadi, mulai dari ketidakhadiran Wahyu, sikap dinginnya, hingga pertemuan ini dengan Dewi, semuanya membentuk sebuah pola yang membuat Risma semakin yakin bahwa ada yang salah dalam hubungan mereka. Malam itu, Risma merasa seperti hidupnya telah terbalik. Keheningan di rumah terasa semakin menyesakkan. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang tergeletak di meja. Pikirannya terus kembali kepada percakapan yang baru saja ia lakukan dengan Dewi di kafe. Ada banyak hal yang tidak diucapkan, namun perasaan yang menguasai hati Risma semakin jelas. Dewi, dengan sikap yang begitu ramah dan akrab, menyebutkan bahwa ia sering mendengar tentang dirinya dari Wahyu. Setiap kata yang diucapkan Dewi menyiratkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman biasa. Risma merasa seperti dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba berubah menjadi asing. Semua ketidakpastian yang membebani dirinya kini mulai menemukan bentuk yang lebih nyata. Ia tahu bahwa ia harus mengetahui kebenaran. Kebenaran yang sudah lama ia rasakan di dalam dirinya. Perasaan curiga yang tak pernah sepenuhnya hilang itu akhirnya menemukan jawabannya. Tanpa membuang waktu, Risma memutuskan untuk mengonfirmasi apa yang ia rasakan. Ia menghubungi seorang teman lama, seorang wanita yang dulu pernah dekat dengan Wahyu dan yang tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi suaminya. Dalam percakapan yang penuh ketegangan, temannya akhirnya memberitahukan hal yang selama ini ia tak duga. Wahyu telah menjalin hubungan dengan Dewi. Dewi, yang selama ini tampak begitu ramah dan bersahabat, ternyata adalah orang yang telah mengambil tempatnya dalam hidup Wahyu. Perasaan marah dan kecewa membuncah dalam diri Risma. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia percayai, yang telah ia bangun kehidupan bersama. Kebingungannya kini berubah menjadi kemarahan yang tak bisa ia bendung. Namun, alih-alih meledak dan memberitahu Wahyu tentang apa yang ia ketahui, Risma memilih untuk menahan diri. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, reaksi emosional tidak akan membantunya mendapatkan apa yang ia inginkan. Justru, ia ingin sesuatu yang lebih besar. Sebuah pelajaran yang bisa membuat Wahyu dan Dewi menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Keputusan itu datang begitu saja, seperti sebuah naluri yang membimbingnya untuk tidak tergesa-gesa. Risma menyusun rencana. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, tetapi ia tahu satu hal, ini bukan akhir, tetapi justru awal dari segalanya. Ia mulai memperhatikan segala hal dengan cermat. Setiap gerak-gerik Wahyu, setiap percakapan yang mungkin ia lewatkan selama ini, semuanya mulai terungkap dengan jelas. Dalam diam, Risma merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan keduanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Risma tidak menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Ia tetap menjalani rutinitas harian, namun di dalam hatinya, rencana itu mulai terwujud. Ia akan menghadapi Wahyu, tetapi dengan cara yang tak terduga. Risma memutuskan untuk menunggu saat yang tepat, saat di mana semua akan terungkap dalam cahaya terang. Pada suatu malam, Wahyu kembali terlambat pulang. Seperti biasa, ia masuk tanpa banyak kata,
hanya dengan langkah lelah yang sudah sangat familiar bagi Risma. Tanpa menoleh ke arahnya, Wahyu menyapa seadanya, lalu menuju kamar. Risma duduk di ruang tamu, menunggu. Ia tahu bahwa malam ini adalah momen yang tepat untuk berbicara. Wahyu masuk ke kamar mandi, dan Risma menyiapkan segalanya. Ia mengambil napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai gelisah. Ketika Wahyu keluar dari kamar mandi, ia melihat Risma duduk di meja makan, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Risma, kenapa kamu masih belum tidur?" tanya Wahyu, dengan nada yang tidak terlalu peduli, seolah-olah tidak ada yang penting. Risma menatapnya sejenak, matanya tajam dan penuh tanda tanya. "Wahyu." Suara Risma terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi?" Wahyu terdiam, seolah tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Risma. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Apa maksudmu? Kamu terlalu banyak berpikir." Risma tertawa kecil, suara itu hampir terdengar seperti cemoohan. "Aku terlalu banyak berpikir," ia melanjutkan. "Tidak, Wahyu, aku hanya mencoba mengerti mengapa kamu tiba-tiba begitu jauh dariku. Aku mencoba mengerti mengapa kamu semakin sering pulang terlambat dan menghindar dariku. Kamu pikir aku tidak tahu?" Suaranya mulai meninggi, meskipun ia berusaha untuk tetap mengontrol emosi. Wahyu tampak semakin cemas. Ia menghindari tatapan mata Risma dan mulai mengalihkan pandangannya ke lantai. "Risma, kamu terlalu berpikir negatif." "Aku hanya sibuk dengan pekerjaan," jawabnya, mencoba memberi alasan yang sudah sering ia gunakan. Namun, Risma tidak bisa lagi disalahkan oleh kata-kata itu. Ia tahu bahwa ada lebih banyak dari sekadar pekerjaan yang menghalangi mereka. "Kamu yakin itu hanya pekerjaan?" tanyanya lagi, dengan nada yang lebih rendah namun penuh tekanan. "Atau kamu hanya ingin menutupi sesuatu yang lebih besar?" Risma mendekat, tatapannya penuh dengan keyakinan yang kuat. "Aku tahu tentang kamu dan Dewi, Wahyu." Mata Wahyu terbelalak, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. "Apa? Kamu? Kamu tahu?" ucapnya terbata-bata. Risma menundukkan kepalanya, mengatur napasnya sebelum melanjutkan. "Aku tahu tentang hubungan kalian, Wahyu. Aku sudah tahu sejak beberapa waktu lalu. Dan aku memilih untuk diam, bukan karena aku tidak merasa terluka, tetapi karena aku ingin membuat kalian menyesal." Wahyu terdiam. Ia tampak bingung, dan wajahnya terlihat tercengang. "Risma, maafkan aku. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya," kata Wahyu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Risma menatapnya dengan mata yang penuh kebencian dan kekecewaan. "Tidak, Wahyu. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bukan wanita bodoh yang tidak melihat apa yang terjadi. Kamu dan Dewi, aku tidak akan membiarkan kalian merasa bebas dari apa yang kalian lakukan." Suaranya bergetar, namun ia bisa merasakan kekuatan dalam dirinya yang semakin tumbuh. "Kalian akan menyesal, Wahyu. Kalian akan menyesal karena telah menghancurkan pernikahan ini." Wahyu tampak terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada perasaan bersalah yang muncul, namun juga ketakutan akan konsekuensi yang akan datang. Risma tidak hanya berperang dengan perasaan marah, tetapi juga dengan rasa hormat yang telah lama hilang. Dia tahu bahwa perasaan ini harus diuji dengan tindakan nyata, dan dia akan memastikan bahwa keduanya merasakan dampaknya. Setelah percakapan itu, malam yang panjang terasa semakin hampa bagi Risma. Meski wajahnya tetap tenang, hatinya dipenuhi oleh kegelisahan yang tak bisa ia ubah. Ia menatap kosong keluar jendela, memperhatikan bintang-bintang yang tampak begitu jauh.
sama seperti perasaannya yang kini terpisah jauh dari suaminya. Setiap detik yang berlalu, kebencian dan kekecewaan itu semakin membara, namun Risma tahu bahwa tindakan terburu-buru tidak akan membantunya. Ia harus lebih cermat, lebih terencana dalam setiap langkahnya. Malam itu, Risma memutuskan untuk tidur, meskipun matanya tidak benar-benar tertutup. Pikirannya berkelana, menyusun rencana dengan detail yang sempurna. Ia tahu bahwa perasaan sakit hati yang kini menggerogoti dirinya harus dialihkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat Wahyu dan Dewi merasakan dampaknya. Namun, ia tidak ingin bertindak hanya karena amarah sesaat. Risma tahu bahwa dirinya bukanlah wanita yang lemah, yang hanya mengikuti perasaan emosi. Ia ingin membuat perhitungan yang teliti, sehingga Wahyu dan Dewi tidak bisa menghindar dari apa yang telah mereka lakukan. Selama beberapa hari berikutnya, Risma berusaha untuk tetap tenang. Di luar, ia berusaha menjaga ketenangan wajahnya, berbicara dengan Wahyu seolah tidak ada yang berubah. Namun, di dalam dirinya, perasaan marah itu menggerogoti setiap inci jiwanya, membentuk strategi-strategi yang lebih rumit, lebih cerdik. Ia menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, bekerja, dan bertemu dengan teman-teman yang bisa memberinya dukungan. Tetapi setiap langkahnya terhitung, setiap rencana matang dalam diam. Risma tahu bahwa ia harus membuat Wahyu dan Dewi merasa terpojok, merasa malu di depan orang-orang yang selama ini mereka anggap sebagai teman. Ia tidak hanya ingin memberi pelajaran pada suaminya, tetapi juga pada Dewi, wanita yang begitu berani merebut sesuatu yang bukan miliknya. Risma harus memastikan bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang mengembalikan kehormatannya. Ia merasa bahwa, meskipun perasaannya terluka, ia harus menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah dianggap remeh oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang telah mengkhianatinya. Di tengah semua perencanaannya, Risma tetap menjaga penampilannya. Ia tidak pernah menunjukkan kelemahannya di depan siapapun, bahkan ketika berada di rumah bersama Wahyu. Setiap hari, ia berusaha menyibukkan diri, mengejar pekerjaan yang sudah lama tertunda. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih bisa berdiri tegak meskipun dihantam badai perasaan yang begitu kuat. Namun di dalam hati, Risma selalu mengingatkan dirinya untuk bersabar. Ia mengatur setiap langkah dengan sangat hati-hati. Salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak ingin ada orang yang bisa memberitahu Wahyu atau Dewi tentang apa yang sedang ia rencanakan. Risma ingin memberikan kejutan yang mengejutkan mereka, kejutan yang akan mengguncang hidup mereka. Strategi pertama yang ia pikirkan adalah memanfaatkan acara kantor yang akan datang, sebuah pertemuan sosial yang dihadiri oleh banyak rekan kerja, termasuk Dewi dan Wahyu. Risma tahu bahwa ini adalah momen yang sempurna untuk membuat mereka merasa terpojok tanpa mereka sadari. Ia mulai menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan di acara itu, mengatur bagaimana ia akan membuat semuanya tampak tidak terduga bagi mereka. Di acara itu, Risma akan mengungkapkan segalanya di hadapan banyak orang, membeberkan kebohongan-kebohongan mereka dengan cara yang tak bisa mereka sangkal. Namun, meskipun perasaannya penuh dengan api yang membara, Risma terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia bertindak gegabah, ia akan kehilangan kendali atas situasi ini. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang memastikan bahwa Wahyu dan Dewi merasakan konsekuensi nyata dari perbuatan mereka. Risma ingin memastikan bahwa mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab mereka, bahwa mereka akan dikenang sebagai orang yang pernah merusak sesuatu yang begitu berharga, kepercayaan dan cinta yang telah ia berikan selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu dengan lambat,
Namun setiap detiknya memberi Risma waktu untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih tepat. Ia berlatih berbicara dengan tenang, berlatih menjaga emosi yang semakin meledak dalam dirinya. Ia tidak ingin kehilangan kendali di depan Wahyu atau Dewi. Setiap detik itu berharga, karena Risma tahu bahwa setelah semua ini berakhir, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia merasa bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh untuk mengakhiri semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Suatu hari, Wahyu kembali pulang lebih awal dari biasanya. Risma memanfaatkan momen itu untuk berbicara dengan tenang. Ia tidak ingin lagi berlarut-larut dalam ketidakjelasan, tetapi ingin memastikan bahwa suaminya tahu betul apa yang akan terjadi. Wahyu. Risma mulai dengan suara yang lebih tenang daripada sebelumnya. Aku sudah tahu semua yang terjadi. Wahyu menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu, Risma? Kamu terlalu banyak berpikir. Risma tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam kata-kata kosong itu. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Dewi. Aku tahu apa yang terjadi di belakang punggungku, ujarnya, menatap suaminya dengan tatapan tajam yang tidak bisa lagi dibantah. Wahyu terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk membela diri. Risma bisa melihat rasa takut dan kebingungan di mata suaminya, namun ia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memberi ampun. Ini adalah waktunya untuk memastikan bahwa Wahyu dan Dewi merasakan dampak dari semua yang telah mereka lakukan. Dalam beberapa hari ke depan, Risma melanjutkan, kamu dan Dewi akan merasa apa yang sudah kalian lakukan. Dan kali ini, tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menghindarinya. Suaranya rendah, namun penuh dengan keyakinan yang membuat Wahyu merasa terperangkap dalam kata-katanya. Risma berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Wahyu dengan perasaan cemas yang menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang yang tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, ia akan memastikan bahwa Wahyu dan Dewi merasakan setiap konsekuensi dari tindakan mereka. Dan Risma tidak akan berhenti sampai itu terjadi. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan yang mengungkapkan segalanya. Risma berusaha untuk tetap tenang di luar, meskipun di dalam hatinya, perasaan marah dan kecewa terus berkecamuk. Dia telah merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati, dan waktu terus berjalan seperti pasir yang terbuang di antara jari-jarinya. Setiap hari, setiap detik yang berlalu, memberi Risma kesempatan untuk mengasah rencananya lebih tajam, lebih terstruktur. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak sembarangan. Emosinya yang hampir tak terkendali, keinginan untuk segera melampiaskan perasaan itu, harus ia tahan, harus ia kendalikan. Acara kantor yang besar akhirnya datang. Sebuah pertemuan sosial yang akan dihadiri oleh banyak kolega, klien, dan orang-orang yang selama ini dekat dengan Wahyu dan Dewi. Ini adalah acara yang penting, yang sudah lama direncanakan dan tak bisa dihindari. Risma tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mengungkapkan rasa sakitnya secara terbuka. Ini adalah momen yang tepat untuk membuat mereka merasakan dampak dari semua yang telah mereka lakukan, dan Risma tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Namun, meskipun ia merasakan dorongan kuat untuk segera bertindak, Risma tahu bahwa ia harus sabar. Menghadapi Wahyu dan Dewi, apalagi di depan banyak orang, membutuhkan kesiapan yang matang. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan atau kegelisahan di hadapan mereka, apalagi di hadapan banyak orang yang akan hadir di acara itu. Semua langkah yang ia buat harus dipikirkan dengan seksama. Di balik penampilannya yang tenang, Risma sedang merancang segala sesuatu dengan hati-hati. Ia membuat daftar semua yang perlu disiapkan untuk acara itu. Persiapan mental, fisik, dan emosional.
Risma tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan keberanian semata. Ia harus memastikan bahwa setiap tindakan yang ia ambil akan memberi dampak yang cukup besar bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Acara itu akan menjadi panggung di mana semuanya akan terbuka, di mana kebenaran akan terungkap tanpa bisa disangkal. Dewi, dengan sikapnya yang penuh percaya diri, pasti merasa tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Wahyu, yang selama ini merasa bebas, pasti tidak menyadari bahwa Risma sedang merancang sesuatu yang akan membuat semuanya berantakan. Risma tersenyum sendiri dalam hati, membayangkan reaksi mereka saat kejadian itu terjadi. Namun, ia tahu bahwa hanya kesabaran yang akan memastikan bahwa segalanya berjalan seperti yang ia rencanakan. Malam sebelum acara, Risma mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian yang elegan namun tidak terlalu mencolok, cukup untuk menarik perhatian, tapi tetap dengan kesan tenang dan tidak berlebihan. Wajahnya, meskipun tidak memperlihatkan apa-apa, menyembunyikan amarah yang tersimpan rapat. Di dalam hatinya, Risma sudah mempersiapkan kata-kata yang akan ia ucapkan, namun ia ingin semuanya mengalir dengan alami. Ia tidak ingin terkesan dipaksakan. Ia tahu bahwa semua orang akan mengamati setiap gerakan dan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sebelum berangkat, Risma duduk sejenak di depan cermin. Ia memandang dirinya, mencoba merenung sejenak. Dalam hati, ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk tetap tenang dan tegar. Acara ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang kebenaran yang harus diketahui oleh banyak orang. Tentang kebohongan yang telah disembunyikan terlalu lama. Risma tahu bahwa ini adalah langkah yang akan mengubah hidupnya, dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hatinya, ia tidak pernah merasa lebih kuat daripada saat itu. Sesampainya di acara, Risma langsung disambut oleh beberapa kolega lama yang menanyakan kabar dan berbincang dengan ramah. Namun, ia tetap menjaga jarak. Mata Risma tak pernah lepas dari Wahyu dan Dewi, yang sudah tiba lebih dulu dan sedang berbicara dengan beberapa orang lain. Mereka tampak begitu bahagia, begitu nyaman satu sama lain, seperti pasangan yang tak terpisahkan. Melihat mereka bersama membuat hati Risma semakin sakit, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Ia harus sabar, menunggu waktu yang tepat. Acara berlangsung dengan meriah. Beberapa pembicara memulai presentasi, sementara orang-orang mulai saling berbicara, menikmati hidangan yang disajikan. Risma melangkah perlahan, menyapa beberapa orang, namun perhatiannya tetap tertuju pada Wahyu dan Dewi. Mereka tampak begitu menikmati malam itu, berbicara dengan penuh tawa dan kehangatan yang seolah tidak ada yang salah. Namun, bagi Risma, semua itu hanyalah kebohongan yang dipertontonkan kepada dunia. Pada suatu momen, Risma melihat kesempatan itu datang. Ketika sebuah diskusi besar dimulai, banyak orang berkumpul di sekeliling meja panjang. Wahyu dan Dewi ada di sana, berdiri bersama, tertawa dan berbicara dengan bebas, seolah mereka adalah pasangan yang sempurna. Risma tahu bahwa ini adalah saatnya, saat yang telah ia tunggu-tunggu. Ia berjalan menuju mereka dengan langkah tenang, namun dalam hatinya, setiap detak jantungnya terasa lebih cepat. Dengan senyum yang hampir tak terlihat, Risma berhenti tepat di depan mereka. Wahyu dan Dewi menoleh ke arahnya, terkejut melihatnya mendekat dengan wajah yang tak bisa mereka baca. Risma mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang jelas dan tegas, "Wahyu, Dewi, aku rasa sudah waktunya kalian tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya." Semua percakapan di sekitar mereka seketika berhenti. Suasana menjadi hening, dan banyak pasang mata kini tertuju pada mereka. Wahyu terdiam, wajahnya mulai berubah pucat. Dewi, yang awalnya tampak percaya diri, kini mulai tampak cemas.
Apa maksudmu, Risma? Wahyu bertanya, suaranya gemetar. Risma bisa melihat betapa cemasnya ia, namun ia tetap tenang, bahkan sedikit menyeringai dalam hati. Inilah momen yang telah ia tunggu-tunggu, dan ia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Jangan coba berdalih, Wahyu, Risma berkata dengan nada yang lebih dalam. Aku tahu tentang hubungan kalian. Aku tahu apa yang telah terjadi selama ini. Kalian pikir aku tidak melihat semua kebohongan dan pengkhianatan ini? Kalian pikir aku akan diam begitu saja? Ruang itu semakin hening. Semua mata kini tertuju pada mereka bertiga. Risma bisa melihat bagaimana wajah Dewi berubah, tidak lagi penuh percaya diri. Dewi mencoba untuk tersenyum, tetapi senyum itu tampak dipaksakan. Wahyu, Dewi, malam ini kalian akan merasakan apa yang terjadi ketika orang yang kalian anggap tak tahu ternyata tahu segalanya. Risma melanjutkan, suaranya tetap tenang namun penuh dengan kekuatan yang membuat setiap kata-kata itu menghujam dalam hati keduanya. Sekarang, Wahyu dan Dewi benar-benar terpojok. Semua yang mereka coba sembunyikan di balik senyum palsu dan kedekatan yang tampak sempurna mulai terbuka di hadapan banyak orang. Risma tahu bahwa ini adalah waktunya untuk memberikan pelajaran besar kepada mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Langkah pertama telah diambil, dan kini, tak ada yang bisa menghindar dari konsekuensinya. Risma bisa merasakan getaran dalam tubuhnya saat suasana di acara sosial itu semakin intens. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan tawa, percakapan ringan, dan kebahagiaan, kini terasa sesak. Ia bisa melihat bagaimana pandangan orang-orang mulai beralih ke dirinya, ketika ia membuka mulut dan memecah keheningan dengan kata-kata yang tidak terduga. Perasaan yang telah ia pendam selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kini akhirnya ia lepaskan di depan banyak orang. Kalian semua pasti tahu bahwa aku dan Wahyu sudah lama menikah. Risma mulai, suaranya tenang namun menggema. Semua mata kini tertuju padanya, beberapa orang memiringkan kepala, penasaran. Tapi yang tidak kalian tahu adalah bahwa di balik senyum kami yang tampak sempurna, ada banyak kebohongan yang disembunyikan. Wahyu, yang sebelumnya tampak santai menikmati obrolan, kini menoleh dengan ekspresi terkejut. Ia jelas tidak menyangka bahwa Risma akan mengungkapkan semuanya di hadapan banyak orang. Wajahnya berubah pucat, matanya yang semula penuh dengan percaya diri kini dipenuhi kecemasan. Dewi, yang berdiri di sampingnya, tampak terkejut, namun masih berusaha tersenyum. Meskipun senyum itu kini terlihat dipaksakan. Risma bisa melihat ketegangan di wajah Dewi, tapi ia tetap melanjutkan. Aku tahu tentang hubungan kalian, Wahyu. Aku tahu betul apa yang telah terjadi di belakang punggungku. Lanjut Risma dengan suara yang lebih jelas, namun penuh tekanan. Kalian mengira aku tidak sadar? Mengira aku tak bisa merasakan perubahannya? Tapi aku tahu semuanya. Suasana yang semula hangat dan penuh canda tawa berubah menjadi sunyi. Beberapa orang mulai mendekat, mendengarkan dengan cermat, sementara yang lain berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Wahyu tampak cemas, matanya bergerak-gerak, mencari jalan keluar dari situasi ini. Namun, Risma tidak memberi ruang untuk itu. Ia ingin ini semua terbuka, dan ia ingin orang-orang melihat siapa mereka sebenarnya. Dewi, Risma melanjutkan, mengalihkan pandangannya ke wanita yang berdiri di samping Wahyu. Aku tahu kamu merasa sangat percaya diri karena telah berhasil merebut suamiku. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, tidak ada yang akan membiarkanmu bebas begitu saja. Semua orang di sini akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dewi terdiam. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya kini hilang. Ia mencoba untuk tersenyum, berusaha mempertahankan sikap tenangnya,
Namun perasaan cemas yang terpendam mulai terlihat jelas di wajahnya. Risma bisa melihat matanya yang mulai gelisah, dan itu memberi kepuasan tersendiri bagi Risma. Dewi mencoba membuka mulutnya, tapi hanya desahan yang keluar. Wahyu, Dewi, kalian pikir bisa terus menyembunyikan semua ini? Mungkin kalian merasa nyaman karena aku tidak mengatakan apapun. Risma berkata lagi, matanya tajam menatap keduanya, tapi malam ini, semuanya terbuka. Suasana yang semula tenang berubah kacau. Beberapa orang mulai saling berbisik, beberapa bahkan terlihat terkejut, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Beberapa kolega yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, kini mulai menatap Wahyu dan Dewi dengan tatapan yang sulit dimengerti. Risma bisa mendengar percakapan mulai berkembang di sekeliling mereka, tetapi ia tetap tenang. Ia tidak ingin ada yang meragukan kebenarannya, dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Wahyu, yang semula tampak teguh, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, seolah mencari kekuatan untuk menjawab, namun tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia jelas terperangkap dalam kebohongan yang telah ia buat. Risma tahu bahwa Wahyu tidak bisa lagi berbohong, tidak di hadapan semua orang. Semua yang selama ini tersembunyi kini menjadi nyata di depan mata banyak orang. Dewi, di sisi lain, mencoba mempertahankan ketenangannya, namun semakin lama, ia semakin merasa terpojok. Ia menggigit bibir bawahnya, tampaknya berusaha mengendalikan dirinya agar tidak panik. Namun, sikap defensifnya semakin tampak jelas. Beberapa kolega yang mendekat bisa melihat perubahan dalam dirinya, dan beberapa bahkan mulai memberi tatapan curiga. Dewi mencoba merapikan rambutnya, menghindari kontak mata dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Risma melihat bagaimana Wahyu semakin tertekan. Ia tidak berkata apa-apa, namun wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Keadaan ini membuat Risma merasa lebih kuat, lebih teguh dalam keputusannya. Meskipun di dalam hatinya, rasa sakit itu tetap ada, namun kini ia merasa seperti beban berat telah terangkat sedikit. Ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa ia akhirnya bisa mengambil kendali atas hidupnya lagi. Aku tidak akan membiarkan pernikahan kami dihancurkan begitu saja. Risma melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua berjalan begitu saja tanpa merasakan apa yang kalian lakukan. Reaksi dari orang-orang di sekitar mereka semakin terlihat. Beberapa dari mereka tampaknya mulai menghindar, merasa canggung dengan situasi ini, sementara yang lain tampak lebih berani mendekat untuk mendengarkan lebih lanjut. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, kini mulai berbicara satu sama lain, membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Suasana di ruang itu mulai memanas, dan Risma merasa bahwa kini ia benar-benar memiliki kendali. Meskipun perasaan cemas masih ada, ia tidak bisa lagi disalahkan, tidak bisa lagi dituduh terlalu emosional. Semua orang kini tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga mereka. Wahyu dan Dewi kini tidak hanya menghadapi risikonya di rumah, tetapi juga di hadapan banyak orang. Ini adalah konsekuensi yang harus mereka hadapi, konsekuensi dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Setiap detik yang berlalu, Risma bisa merasakan tekanan semakin besar di hati mereka. Wahyu, yang kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu, semakin merasa terpojok. Dewi, yang dulu tampaknya begitu berani, kini mulai terlihat cemas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Risma tahu bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dia telah membuat mereka merasakan apa yang selama ini ia rasakan,
dan ia tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menyadari kedalaman kesalahan mereka. Wahyu berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Semua mata tertuju padanya, dan ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Tubuhnya seolah tak bisa lagi menyangga kenyataan yang baru saja terungkap. Rasa malu menyelimuti dirinya, merayap perlahan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dulu, ia merasa bahwa segala sesuatu bisa dikendalikan. Namun kini, semua yang ia bangun dengan penuh kebohongan telah runtuh dalam sekejap. Tak ada lagi tempat untuk lari, tak ada lagi kata-kata yang bisa mengembalikan kehormatannya. Risma berdiri di depannya, wajahnya begitu tenang, namun setiap kata yang ia ucapkan seolah menghancurkan sisa-sisa kebanggaan Wahyu. Ia tahu, segala permintaan maaf yang akan ia utarakan sekarang tidak akan berarti apa-apa. Tidak ada kata-kata yang bisa menebus apa yang telah ia lakukan kepada Risma. Tidak ada penjelasan yang bisa membuatnya termaafkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Risma, Wahyu akhirnya membuka mulutnya, namun suaranya terdengar sangat lemah. Maafkan aku. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku benar-benar menyesal. Tapi Risma tidak memberi ruang bagi penyesalan yang terlambat itu. Ia menatap Wahyu dengan mata yang tidak lagi dipenuhi kasih sayang, melainkan dengan kekecewaan yang dalam. Maafmu tidak berarti apa-apa, Wahyu, katanya dengan tegas. Terlambat. Segala yang sudah terjadi tak bisa diubah. Kamu sudah memilih jalannya sendiri. Wahyu menundukkan kepala, rasa malu semakin menggerogoti dirinya. Ia mencoba meraih tangan Risma, seolah berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, Risma menghindar. Ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari kebohongan ini. Tidak ada yang bisa mengembalikan rasa percaya yang telah hancur. Semuanya sudah rusak, dan Wahyu hanya bisa merasakan kehancuran yang kini menimpanya. Dewi, yang berdiri di samping Wahyu, semakin terpuruk. Ia berusaha untuk tetap tegak, namun wajahnya sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sosok yang sebelumnya begitu percaya diri, yang tampaknya tak pernah gentar menghadapi dunia, kini tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Semua yang ia lakukan kini terbuka, dan ia merasa seolah dunia berputar terlalu cepat, membawa semuanya menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Dewi menatap Risma dengan mata yang penuh penyesalan, namun Risma hanya menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang kamu ingin katakan, Dewi? Tanya Risma dengan suara yang datar, namun penuh dengan beban yang tak terucapkan. Dewi membuka mulut, tetapi kata-kata tidak kunjung keluar. Ia mencoba berbicara, tetapi setiap kalimat yang ingin ia ucapkan terasa begitu sulit. Semuanya tampak sia-sia. Dewi menundukkan kepala, tidak mampu lagi menghadapinya. Dulu, ia merasa kuat, mampu mengendalikan situasi apapun dengan kepercayaan diri yang tinggi. Namun sekarang, ia merasa kecil dan rapuh. Semua orang yang hadir di acara itu melihat perubahan dalam dirinya, dari seorang wanita yang begitu percaya diri menjadi sosok yang tenggelam dalam rasa bersalah yang tidak bisa ia hindari. Suasana di ruang itu semakin kacau. Beberapa kolega yang hadir mulai berbicara di antara mereka sendiri, beberapa bahkan dengan berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tak lagi berbicara tentang pekerjaan atau acara yang sedang berlangsung. Semua perhatian kini tertuju pada Wahyu dan Dewi. Mereka yang sebelumnya dihormati dan dipandang tinggi kini hanya bisa diam, tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang telah mereka ciptakan sendiri. Wahyu, yang merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang ia buat, mencoba untuk berbicara lagi, namun suaranya begitu lemah. Risma, aku tahu ini tidak mudah.
Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak melakukan itu padamu. Tapi, aku masih mencintaimu, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, Risma hanya menatapnya tanpa emosi. Cinta, katanya dengan nada yang hampir seperti ejekan. Jika itu cinta, Wahyu, maka aku tidak tahu apa yang kamu sebut sebagai pengkhianatan. Kata-kata itu meluncur begitu tajam, menembus langsung ke hati Wahyu. Ia tahu Risma benar. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk membenarkan tindakannya. Ia hanya bisa berdiri di sana, merasa seperti sosok yang terkoyak oleh rasa malu dan penyesalan yang sudah terlambat. Dewi, yang masih berdiri di samping Wahyu, akhirnya tidak bisa menahan diri. Matanya mulai berkaca-kaca, dan tubuhnya mulai bergetar. Risma, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa mengubah semuanya, ucapnya dengan suara yang terputus-putus. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Namun, Risma tidak tergugah. Menyesal? Kamu menyesal sekarang setelah semuanya terbuka? Ujar Risma dengan dingin. Kamu bisa menyesal sejuta kali, Dewi, tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah kamu lakukan. Tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu telah merusak pernikahan kami. Dewi terdiam, tidak mampu lagi berbicara. Rasa bersalahnya semakin membenamkan dirinya dalam rasa malu yang tak bisa dihindari. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa dibenarkan, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan. Suasana di ruangan itu semakin canggung. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bertindak atau apa yang harus dikatakan. Semua mata tertuju pada Wahyu dan Dewi yang kini berada dalam posisi yang sangat terpojok. Risma menatap mereka, matanya penuh kebencian yang disembunyikan dengan sangat rapi. Aku ingin kalian berdua tahu bahwa ini adalah pembelajaran yang kalian dapatkan dari perbuatan kalian, katanya, suaranya datar namun penuh kekuatan. Jangan pernah coba meremehkan orang yang sudah memberikan segalanya untuk kalian. Jangan pernah kira kalian bisa menyakiti orang tanpa ada konsekuensinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Risma berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan kedua orang yang telah mengkhianatinya. Dia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki yang sudah rusak. Tapi Risma juga tahu satu hal, kini ia bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk memulai hidupnya yang baru tanpa Wahyu dan Dewi. Setelah kejadian yang mengguncang itu, kehidupan Risma dan Wahyu tidak lagi sama. Semuanya berubah begitu cepat, seiring dengan retaknya hubungan mereka yang sudah lama dibangun. Meski acara sosial itu berlalu, dampaknya terus membekas. Risma tahu bahwa segala sesuatu yang telah terjadi tak akan bisa kembali seperti semula. Cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang pernah mereka nikmati kini berubah menjadi bayang-bayang masa lalu yang tak bisa terjangkau lagi. Risma menghabiskan hari-harinya dengan kesendirian yang penuh refleksi. Meskipun hatinya masih terasa sakit, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil untuk mengungkapkan kebenaran di depan banyak orang adalah langkah yang benar, meski itu menghancurkan kehidupan yang dulu ia impikan. Setiap hari, Risma belajar untuk menerima kenyataan dan membangun kembali hidupnya. Meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian, ia tidak ingin hidupnya dipenuhi penyesalan atau terperangkap dalam kebohongan yang tak lagi bisa dipulihkan. Sementara itu, Wahyu harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Ia merasa seperti sosok yang telah kehilangan segalanya, kehormatan, cinta, dan kedamaian dalam rumah tangganya. Setelah pengungkapan itu,
Wahyu merasa terasing, baik di hadapan Risma maupun di hadapan kolega-koleganya yang kini melihatnya dengan pandangan berbeda. Setiap kali ia bertemu dengan seseorang yang hadir di acara tersebut, ia merasakan tatapan penuh kekecewaan yang tak bisa ia hindari. Kehidupan profesionalnya juga mulai terguncang. Beberapa hubungan bisnis yang ia jalin dengan klien menjadi renggang karena reputasinya yang tercoreng. Wahyu merasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya. Ia berusaha untuk meminta maaf kepada Risma, berbicara tentang penyesalannya dan berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Namun Risma hanya memberikan jawaban singkat yang penuh dengan ketegasan. Tidak ada kata-kata manis yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada permintaan maaf yang bisa menggantikan kebohongan yang telah ia ucapkan. Risma sudah membuat keputusan untuk tidak lagi memperjuangkan hubungan ini, dan itu menghancurkan harapan-harapan Wahyu yang kini tampak sirna. Ia hanya bisa berjuang dengan penyesalan yang mendalam, tetapi itu tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Hari demi hari, Wahyu mulai merasa semakin terasing. Ia mencoba untuk kembali ke rutinitas kerjanya, namun bayangan kebohongan yang telah ia lakukan terus menghantuinya. Bahkan saat berada di rumah, di tempat yang seharusnya memberikan kenyamanan, ia merasa tidak diterima lagi. Risma tidak lagi memandangnya dengan kasih sayang seperti dulu. Tatapan Risma kini kosong, bahkan terasa dingin. Suasana rumah yang dulunya penuh dengan obrolan hangat, kini terasa hampa. Wahyu tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Sementara itu, Dewi harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Sebelumnya, ia merasa percaya diri dengan perannya sebagai wanita yang berhasil merebut hati Wahyu. Namun, pengungkapan itu membawa perubahan drastis dalam hidupnya. Dewi merasa seolah-olah dunia menghakimi setiap langkah yang ia ambil. Reputasinya yang dulu penuh dengan respek kini tercoreng, dan ia tak bisa lagi menghindar dari rasa malu yang menyelimuti dirinya. Orang-orang yang sebelumnya menganggapnya sebagai sosok yang menarik dan sukses kini melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Beberapa teman dekatnya mulai menjauh, tidak lagi mengajaknya berbicara, seolah-olah mereka takut tertular rasa malu yang kini melekat pada dirinya. Dewi merasa terperangkap dalam kesalahan yang ia buat. Setiap kali ia berusaha keluar dari bayang-bayang pengkhianatannya, ia merasa dunia terus menariknya kembali. Terkadang, ia menghindari pertemuan dengan orang-orang yang mengenalnya, takut mereka tahu apa yang telah terjadi. Dalam hati, Dewi merasa bahwa kehidupannya, yang sebelumnya penuh dengan kemewahan dan kebanggaan, kini mulai runtuh satu persatu. Ia merasa seolah tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kenyataan yang menimpanya. Di dalam dirinya, Dewi terus bertanya-tanya apakah semua itu sebanding. Apakah semua pengorbanan dan perjuangan untuk merebut Wahyu itu sepadan dengan rasa malu yang kini ia rasakan? Ia mulai menyadari bahwa ia telah mengabaikan perasaan orang lain, bahkan perasaan Risma yang selama ini selalu menjadi bagian dari hidup Wahyu. Dewi merasa cemas, tidak hanya terhadap reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Ia mulai meragukan apakah keputusan yang ia buat benar, dan apakah ada jalan kembali untuknya. Namun, saat-saat ini adalah masa yang penuh penyesalan bagi Dewi. Ia tidak bisa lagi menikmati hidup dengan penuh percaya diri. Bahkan di hadapan teman-temannya, ia merasa canggung dan tidak lagi bisa tampil sebagai dirinya yang dulu. Setiap kali ia berusaha untuk melupakan kejadian tersebut, bayangan Risma yang mengungkapkan semuanya di depan umum kembali menghantuinya. Dewi tidak bisa menghindar, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari dalam dirinya. Pada saat yang bersamaan, ia juga merasakan kehampaan dalam hidupnya. Apa yang ia perjuangkan, yaitu Wahyu, kini tampak seperti sebuah ilusi yang tidak bisa ia pegang lagi.
Dewi menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai cinta ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Ia berjuang untuk melepaskan dirinya dari beban ini, tetapi semakin lama ia merasa semakin terjebak. Wahyu dan Dewi, yang sebelumnya merasa seperti mereka memiliki segala yang mereka inginkan, kini hanya bisa menatap kehancuran yang mereka bawa sendiri. Wahyu mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terjerat dalam perasaan bersalah dan penyesalan. Dewi, di sisi lain, mencoba untuk menghidupkan kembali rasa percaya diri yang pernah ia miliki. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa seolah-olah dunia ini telah berbalik menentangnya. Kehidupan mereka, yang dulu penuh dengan harapan dan impian, kini berubah menjadi kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan diri dari konsekuensi yang telah datang. Risma, yang selama ini menjadi bagian dari kebohongan itu, kini menatap masa depannya dengan keyakinan yang baru. Ia tahu bahwa meskipun jalan ke depan tidak mudah, ia akan tetap berdiri teguh, belajar dari segala pengalaman yang telah ia lalui, dan membangun hidupnya yang baru, tanpa Wahyu, tanpa Dewi, dan tanpa kebohongan yang selama ini membelenggunya. Setelah peristiwa yang mengungkapkan segala kebohongan, Risma merasa seperti terlahir kembali. Meski hatinya masih terasa sakit, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya tak akan sama lagi, dan itu bukanlah akhir dari dunia. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Risma semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengatasi rasa sakit yang ditinggalkan oleh Wahyu, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa dirinya tanpa bayang-bayang pernikahannya yang hancur. Pada awalnya, Risma merasa seperti kehilangan arah. Setelah begitu lama menghabiskan waktu untuk Wahyu, hidupnya terasa kosong dan penuh dengan kekosongan yang sulit diisi. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa meskipun pernikahannya telah berakhir, hidupnya masih punya banyak peluang untuk berkembang. Ia tidak harus terjebak dalam masa lalu. Risma memutuskan untuk melangkah maju, walaupun langkah itu tidak mudah. Ia mulai berfokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaan yang selama ini terabaikan. Dalam waktu yang singkat, Risma menemukan kembali semangat hidup yang sempat hilang. Ia mengingat kembali apa yang dulu ia cintai, berjalan-jalan, membaca buku, dan bahkan menulis. Semuanya yang selama ini terabaikan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tuntutan dan peran sebagai istri. Suatu sore, setelah beberapa minggu berlalu, Risma bertemu dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak ia jumpai. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang penuh dengan kenangan indah masa lalu. Risma merasa canggung pada awalnya, namun kehadiran teman-temannya memberikan rasa nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang pekerjaan, dan tentang perubahan yang mereka alami. Namun, yang paling penting, mereka berbicara tentang dukungan yang mereka berikan satu sama lain, tentang bagaimana mereka saling mendorong untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Risma, salah satu temannya, Clara, berkata dengan penuh perhatian, "Kamu selalu jadi orang yang paling sabar dan bijaksana di antara kita. Tapi kamu juga perlu ingat, bahwa kamu juga berhak untuk bahagia. Jangan biarkan satu orang atau satu pengalaman menentukan siapa kamu." Kata-kata Clara seperti menyentuh hati Risma dengan lembut. Ia sadar, selama ini ia telah terlalu banyak mengorbankan dirinya untuk orang lain, untuk Wahyu, untuk keluarga, untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kini, ia baru menyadari bahwa dirinya juga berhak untuk dihargai, untuk merasa bahagia, tanpa harus bergantung pada orang lain. Risma kembali ke rumah malam itu dengan perasaan yang lebih ringan. Ia merasa bahwa proses penyembuhan ini tidak akan cepat, tetapi ia siap untuk melangkah perlahan.
mengisi setiap hari dengan hal-hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri, berjalan di taman, mengikuti kelas yoga, bahkan mulai melanjutkan kursus desain interior yang dulu pernah ia tinggalkan karena kesibukan rumah tangga. Semua itu memberinya perasaan yang telah lama hilang, kebebasan. Kebebasan untuk mengejar impian tanpa ada rasa takut atau penyesalan. Hari-hari berlalu dengan penuh perubahan. Risma semakin menemukan dirinya kembali. Ia berhenti memikirkan wahyu dan kebohongan yang telah ia buat. Meski kenangan itu masih ada, Risma tidak lagi membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih positif dan penuh dengan peluang baru. Keberanian untuk melepaskan masa lalu memberinya kekuatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Salah satu hal yang juga membantu Risma dalam pencarian dirinya adalah berbicara dengan seorang konselor. Awalnya, ia merasa ragu. Mengapa harus pergi ke seorang profesional untuk berbicara tentang rasa sakitnya? Namun, ia segera menyadari bahwa berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi memberi manfaat yang besar. Konselor itu membantunya melihat berbagai perspektif dan cara-cara untuk melepaskan beban emosional yang selama ini menahannya. Selama sesi-sesi konseling itu, Risma mulai memahami bahwa ia bukan hanya seorang istri yang terluka, tetapi juga seorang individu yang memiliki potensi besar untuk berkembang, untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Ia menyadari bahwa pernikahan yang gagal bukanlah cermin dari siapa dirinya, dan ia mulai menerima kenyataan bahwa ia lebih dari sekadar hubungan yang gagal. Dalam dirinya ada kekuatan, ada potensi untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati, dan itu tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, Risma juga kembali membangun hubungan dengan keluarga dekatnya. Ia mulai lebih sering mengunjungi orang tuanya, berbicara lebih banyak dengan saudara-saudaranya, dan saling mendukung satu sama lain. Kehangatan dari keluarganya memberi Risma rasa aman yang sudah lama ia cari. Mereka adalah bagian dari hidupnya yang selalu ada untuknya, meskipun di saat-saat yang paling sulit. Risma merasa diberkati memiliki mereka, dan itu menjadi salah satu sumber kekuatannya. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Terkadang, Risma masih merasa takut akan masa depannya. Pertanyaan tentang apakah ia akan menemukan cinta lagi, atau apakah ia bisa sepenuhnya mengatasi rasa sakit itu, seringkali menghantui pikirannya. Tetapi dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, Risma semakin yakin bahwa ia mampu melewati semuanya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam rasa sakit masa lalu, melainkan lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan dan kebahagiaan yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Di suatu pagi yang cerah, setelah berbulan-bulan melalui proses penyembuhan, Risma duduk di sebuah kafe kecil sambil menikmati kopi dan menulis di jurnalnya. Ia menulis tentang segala perubahan yang ia alami, tentang kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya, dan tentang bagaimana hidupnya kini penuh dengan peluang yang tak terbatas. Dalam tulisan itu, Risma mengekspresikan rasa syukur atas perjalanan yang telah ia lalui. Ia tidak menyangka bahwa dari rasa sakit yang begitu dalam, ia bisa bangkit dan menemukan kedamaian. Hidupnya kini lebih dari sekadar pernikahan yang gagal. Risma menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya, untuk memilih kebahagiaan, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Meski perjalanan ini penuh tantangan, ia tahu bahwa ia tidak akan lagi takut untuk berjalan sendiri. Risma telah menemukan dirinya, dan itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan yang sejati. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian besar itu, dan meskipun hidup Risma mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, perasaan dalam dirinya masih terus bergelora. Ia telah belajar untuk lebih fokus pada dirinya sendiri,
menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan mengembalikan sebagian besar dirinya yang pernah hilang. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Apakah ia mampu memaafkan Wahyu? Apakah mungkin baginya untuk melanjutkan hidup bersama pria yang telah mengkhianatinya? Atau apakah ini saat yang tepat untuk benar-benar meninggalkan semuanya? Hati Risma terasa semakin berat setiap kali ia berpikir tentang keputusan besar ini. Di satu sisi, ia merasa bahwa hidup bersama Wahyu, meskipun penuh dengan kebohongan, bisa memberikan peluang untuk memperbaiki semuanya. Namun, di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan untuk bisa dilupakan atau dimaafkan dengan mudah. Risma menyadari bahwa perasaan sakit hati itu tidak bisa begitu saja dihilangkan. Ia membutuhkan waktu untuk memproses semuanya, dan ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dibuat hanya berdasarkan emosi sesaat. Risma mulai mencari petunjuk dalam dirinya sendiri. Ia merenung di setiap malam yang sepi, merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidup ini. Apakah ia ingin kembali bersama Wahyu? Apakah ia mampu memulai kembali sebuah hubungan yang hancur begitu dalam? Atau justru, apakah ia lebih baik melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya? Dalam perjalanan pencariannya untuk mendapatkan kedamaian, Risma mengunjungi seorang terapis yang membantunya untuk mengungkap perasaan-perasaan terpendam yang selama ini ia simpan. Percakapan dengan sang terapis membuka matanya, membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, dan bukan dari bergantung pada orang lain. Risma mulai lebih menghargai dirinya, menerima semua kekurangan dan kelebihannya, dan akhirnya ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti harus bersama seseorang. Kadang, kebahagiaan itu datang dari kedamaian batin, dari menemukan jati diri yang hilang dalam proses kehidupan. Namun, meskipun ia telah menemukan sedikit kedamaian dalam dirinya, keputusan besar itu tetap menghantui. Risma tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari perasaan ini selamanya. Suatu hari, Wahyu menghubunginya, memintanya untuk bertemu. Ia ingin berbicara dengan Risma, untuk terakhir kalinya, tentang masa depan mereka. Ini adalah kesempatan yang selama ini dihindari oleh Wahyu, namun kini, setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan penuh penyesalan, Wahyu merasa bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia ingin mengetahui apakah ada kemungkinan untuk memperbaiki semuanya, untuk memulai lagi. Risma, meskipun sudah terbiasa dengan ketegangan di antara mereka, tahu bahwa pertemuan ini sangat penting. Pertemuan terakhir dengan Wahyu ini akan menentukan langkah berikutnya dalam hidupnya. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan semua yang belum selesai, untuk mengungkapkan segala yang terpendam, dan yang lebih penting, untuk membuat keputusan besar tentang masa depan mereka. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang tenang. Wahyu sudah tiba terlebih dahulu, duduk di meja yang mereka pilih bersama beberapa tahun lalu, di tempat yang penuh kenangan indah. Risma melihat bagaimana Wahyu tampak lebih kurus dan lebih tua. Wajahnya masih menunjukkan rasa bersalah yang mendalam, dan meskipun ia berusaha tersenyum, Risma bisa melihat bahwa ia tertekan. Risma duduk di depannya, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya menatapnya dengan nyaman. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, ke tempat yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, untuk mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuinya. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Wahyu?" tanya Risma dengan suara tenang, meskipun di dalamnya ada kekhawatiran yang semakin terasa. Wahyu menunduk, tidak tahu harus memulai dari mana. Namun, akhirnya ia mengangkat wajahnya dan mulai berbicara. "Risma,
Aku tahu aku sudah sangat banyak salah. Aku telah mengkhianatimu dengan cara yang tak bisa dimaafkan. Aku tahu kata-kata tidak bisa mengubah apapun, tapi aku ingin kamu tahu. Aku menyesal. Menyesal dengan sepenuh hati. Risma hanya mengangguk, mendengarkan dengan sabar. Meskipun di dalam hatinya ia merasa bahwa kata-kata Wahyu sudah terlalu sering terdengar, dan tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Aku sudah berusaha untuk memperbaiki diriku, Wahyu melanjutkan. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang, tetapi jika kamu memberi aku kesempatan, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Risma merasa perasaannya begitu kompleks. Ada bagian dari dirinya yang ingin merespons dengan empati, dengan memberi kesempatan. Namun, ada juga bagian dari dirinya yang merasa bahwa ia sudah cukup terluka, dan memberi kesempatan berarti membuka luka lama yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Risma, Wahyu melanjutkan, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Aku benar-benar menyesal, dan aku ingin memperbaikinya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin mencoba. Aku tahu itu mungkin terlalu banyak yang aku minta, tapi aku ingin kamu memberi aku kesempatan. Risma terdiam. Ia merasa seolah seluruh hidupnya dipertaruhkan dalam satu keputusan ini. Di satu sisi, ada kenangan indah bersama Wahyu yang pernah ia cintai. Namun, di sisi lain, ada luka yang terlalu dalam untuk bisa diabaikan. Risma tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Kebahagiaan yang pernah ia rasakan dengan Wahyu, kini telah rusak dan sulit untuk diperbaiki. Sebenarnya, Wahyu, Risma mulai, suara yang tenang namun penuh dengan makna, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa memaafkanmu begitu saja. Aku tahu bahwa kamu sangat menyesal, tapi aku juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa hilang hanya dengan kata-kata. Wahyu menatapnya dengan penuh harap, tetapi Risma melanjutkan, aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan, Wahyu. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan berharap pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam ketidakpastian, dalam rasa sakit yang selalu menghantui. Ada keheningan panjang antara mereka. Wahyu menundukkan kepala, merasakan kegagalan dalam dirinya semakin dalam. Namun, Risma terus berbicara dengan suara yang mantap. Aku ingin hidupku lebih baik. Aku ingin melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tidak bisa terus menunggu sebuah keajaiban yang mungkin tidak akan pernah datang. Aku harus melanjutkan, Wahyu. Aku harus melanjutkan hidupku. Wahyu menatap Risma dengan mata yang penuh penyesalan. Namun, ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengubah keputusan Risma. Risma telah membuat pilihan yang sulit, tetapi ia tahu itu adalah langkah yang benar. Akhirnya, Risma berdiri, memandang Wahyu untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Wahyu. Katanya dengan suara yang lebih lembut, namun penuh dengan ketegasan. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun bukan dengan aku. Wahyu hanya bisa mengangguk, matanya dipenuhi dengan rasa kehilangan yang mendalam. Risma melangkah pergi, meninggalkan restoran itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, tanpa Wahyu, tanpa kebohongan, dan dengan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Saat keluar dari restoran, Risma menghirup udara malam yang segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang ia pilih untuk dirinya sendiri. Setelah pertemuan terakhir dengan Wahyu, Risma merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun perasaan terluka masih ada, seperti bekas luka yang perlahan sembuh, namun tetap meninggalkan jejak,
Ia tahu bahwa langkah yang ia ambil sudah benar. Keputusan untuk tidak kembali ke masa lalu, untuk tidak terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan, memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Risma tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang telah lama menyakitkan. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi itu tidak berarti bahwa kebahagiaan sudah berakhir. Risma menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia memulai setiap hari dengan rasa syukur atas kemampuannya untuk bangkit kembali. Dia mulai menjalani hidupnya dengan cara yang lebih mandiri, mengejar impian-impian yang dulu pernah ia tinggalkan demi orang lain. Kini, setiap langkah yang ia ambil adalah untuk dirinya sendiri. Meskipun dunia tidak selalu memberi kepastian, Risma tahu bahwa ia memiliki kendali atas hidupnya, dan itu adalah kekuatan yang tak bisa diambil oleh siapapun. Seiring berjalannya waktu, Risma mulai merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia kembali mengejar hal-hal yang ia cintai, berkreasi dalam desain interior, menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan bahkan memulai perjalanan baru dengan berbagai kegiatan yang selalu ia impikan. Dia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan peluang yang lebih baik. Dan meskipun perasaan terluka terkadang datang, ia tidak lagi membiarkannya menguasai dirinya. Risma memilih untuk berdamai dengan masa lalu dan membuka lembaran baru yang lebih cerah. Namun, keputusan Risma untuk melanjutkan hidup tanpa Wahyu tidak mudah bagi mereka berdua. Wahyu dan Dewi harus menghadapi kenyataan dari tindakan mereka. Wahyu yang semula berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Risma, harus menerima bahwa kata-kata penyesalan yang terlambat tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan rasa hormat dari banyak orang. Di tempat kerjanya, reputasinya tercoreng, dan ia harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Dewi, yang dulunya begitu percaya diri, kini merasa hancur. Ia harus menanggung akibat dari perbuatannya, bukan hanya terhadap Risma, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Kebohongan yang ia bangun kini mulai runtuh, dan ia harus menghadapi orang-orang yang dulunya memujanya, namun kini mulai menjauhkan diri darinya. Kehormatan yang dulu ia nikmati kini hilang begitu saja, dan Dewi tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Meskipun mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, kehidupan Risma mulai menunjukkan arah yang lebih baik. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu. Ia memulai setiap hari dengan langkah yang lebih ringan, lebih bebas. Risma belajar untuk menerima bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menentukan arah hidupnya. Di tengah perjalanan ini, Risma belajar untuk menghargai setiap momen. Ia sadar bahwa hidup bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan belajar dari setiap pengalaman. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun penuh dengan tantangan, adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Risma tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus, tetapi ia siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Pada akhirnya, Risma menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Dengan langkah yang lebih mantap dan hati yang lebih ringan, ia membuka pintu menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang lebih sejati. Nasihat Risma: saat hidup menghadirkan cobaan yang begitu berat, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk memilih kebahagiaan meskipun perasaan terluka masih ada.
Tidak ada yang lebih penting daripada mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Jangan pernah merasa bahwa kebahagiaanmu bergantung pada orang lain, karena sejatinya kebahagiaan itu datang dari dalam hati kita sendiri. Ketika kamu bisa menerima masa lalumu, melepaskan beban yang mengikatmu, dan percaya bahwa kamu layak untuk bahagia, maka hidupmu akan menjadi lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan takut untuk melangkah maju, bahkan jika jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Keberanian untuk melanjutkan hidup adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Risma melangkah maju, meninggalkan segala kepedihan dan kebohongan yang pernah menghantuinya. Perjalanan panjangnya untuk menemukan kedamaian batin membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Dalam ketenangan hati yang ia temukan, Risma tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh luka. Ia memandang masa depan dengan penuh harapan, siap untuk mengejar impian-impian yang sebelumnya terlupakan. Sementara Wahyu dan Dewi menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang mereka buat, Risma memilih untuk tidak terperangkap dalam dendam atau penyesalan. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan kekuatan yang berasal dari kebijaksanaan dan ketegaran hatinya. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan atau pengkhianatan, hanya ruang untuk kebahagiaan yang ia bangun sendiri, dari dalam dirinya. Kini, setelah melalui banyak ujian dan perjalanan emosional yang panjang, Risma menemukan kedamaian yang sejati. Ia menyadari bahwa dalam setiap kesulitan, ada pelajaran berharga yang bisa membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kehidupan yang lebih baik tidak datang dengan mudah, tetapi dengan keyakinan dan keberanian untuk melepaskan masa lalu, segala sesuatu mungkin terjadi. Risma tidak lagi memandang hidup dengan rasa takut. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah, lebih penuh arti. Ia tahu bahwa hidupnya kini lebih berwarna, lebih mandiri, dan lebih berarti. Dan ia siap untuk menjalani setiap hari dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang sejati. Karena pada akhirnya, Risma belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang menemukan seseorang untuk berbagi hidup, melainkan menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dan itulah yang kini ia miliki, kehidupan yang penuh makna, penuh dengan harapan, dan yang paling penting, penuh dengan kebebasan untuk menjadi dirinya yang sejati.